Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Kita belajar mengenai matematika yang menyenangkan ya. Nah, kemarin kalian kan sudah membahas banyak materi ya, yaitu perpangkatan dan bentuk akar, itu bab 1. Nah, yang sudah kemudian bahas adalah materi perpangkatan. Nah, yang kemarin sudah bahas perpangkatan, pastinya kalian itu sudah paham ya mengenai materi perpangkatan. Dan yang berikutnya sudah kemudian bahas juga tentang bentuk baku. Nah, tentang bentuk baku itu juga kaliannya pastinya sudah paham ya. Itu kan sebenarnya materi kalian di materi SD, pastinya sudah tinggal merimain aja. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas lagi mengenai materi bentuk akar. Nah, bentuk akar itu nanti yang akan kemudian bahas di sini. Nanti kalian simak terlebih dahulu. Misalkan jika ada yang memang mengalami kesulitan, bisa ditanyakan. Silakan lihat dari materi yang kemudian akan saksikan mengenai bentuk akar. Silakan dilihat dulu ya. Jangan lupa nanti kalau misalkan kurang paham harus ditanyakan di komennya. Oke? Ya, kita belajar mengenai bentuk akar. Nah, sebelum belajar, mari kita bersenyum dulu. Semangat belajar! Ya, bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional ataupun merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian dengan A dan B-nya bilangan bulat, namun B-nya tidak boleh bernilai 0. Contohnya 0,5, dia bilangan rasional. Kenapa? Karena dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan, yaitu 1/2 atau nama lainnya 5/10 atau 10/20. Nah, selanjutnya bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. Maka dengan A dan B-nya tetap bilangan bulat, nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, akar 5 sama dengan 2,236069. Kenapa dia merupakan bilangan irasional dalam bentuk akar? Karena dia tidak bisa dijadikan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk pecahan ya, misalkan 1/2 atau 2/3. Jadi dia bisa dikatakan bilangan irasional. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi mengenai cara menyederhanakan bentuk akar. Dalam menyederhanakan bentuk akar dapat disajikan yang lebih sederhana untuk setiap A dan B bilangan bulat, maka berlakulah rumus. Misalkan rumusnya akar A dikali B sama dengan, maka dia dipisah, akar A dikali akar B. Contohnya, misalkan kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Kalau misalkan akar 108 sama dengan akar 36 kali 6. Kok bisa 36 kali 6? 108 itu berapa kali berapa? Salah satu angkanya itu bisa diakar, yaitu 36. Maka kalau 36 dikali 6, dia adalah 108. Namun akar 36 bisa, dan sedangkan angka yang satunya nggak bisa diakar. Nah, selanjutnya kita tulis. Jadi akar 36 kali 6 sama dengan akar 36 dikali akar 6. Sama dengan akar 6 itu berapa? 6. Akar 36 itu berapa? 6. Akar 6 itu sama dengan akar 6. Maka akar 108 sama dengan 6 akar 6. Contoh lagi. Misalkan akar 27. Itu adalah salah satu bentuk perkaliannya adalah 9 kali 3. Kok bisa? Karena 9 itu bisa diakar. Jadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9 berapa? 3.
Sedangkan akar 3 adalah akar 3. Maka akar 27 sama dengan 3 akar 3. Nah, kita kembali ke operasi aljabar pada bentuk akar. Pada operasi aljabar pada bentuk akar itu ada namanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan itu berlakulah rumus, yaitu kalau misalkan rumus penjumlahan bentuk akar itu adalah A akar C ditambah B akar C. Nah, sedangkan A dan B itu adalah koefisien. Kita kembali materi yang aljabar ya Kak ya. Sedangkan akar C dia adalah variabel yang sama. Maka berlakulah koefisien ditambah koefisien, yaitu A ditambah B. Nanti dikurung tutup menjadilah dikali variabel atau akar C. Nah, selanjutnya materi pengurangan bentuk akar. Sama aja kalau pengurangan ya. A akar C dikurang B akar C sama dengan koefisiennya berarti dikurang A kurang B dikali akar C. Nah, selanjutnya tadi mengenai penjumlahan dan pengurangan, kita lanjut lagi operasi perkalian dan pembagian. Ini yang perkalian dan pembagian ya. Kalau misalkan rumus perkaliannya yaitu kalau bentuk akar sama juga, misalkan A akar C dikali B akar D. Ini beda. Kalau A dan B dia adalah koefisien, kalau bentuk perkalian itu koefisien itu dikali. Jadi A dan B hasilnya AB. Sedangkan akar C dengan akar D, jadi akarnya dikali, cuman dia akarnya beda, maka akar C dikali akar D digabung, sehingga A akar C dikali B akar D sama dengan AB akar CD. Jadi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Selanjutnya pembagian bentuk akar. Nah, kalau pembagian kita beda lagi ya di sini. Misalkan A akar C dibagi B akar D, maka koefisien A dan B itu dipisah sama dengan A per B dikali akar C dibagi akar D, yang menghasilkan sama dengan A per B dikali akar C dibagi D. Nah, selanjutnya setelah tadi kita kembali lagi mengenai merasionalkan penyebut pecahan. Nah, ini beda lagi ya. Kalau merasionalkan penyebut pecahan bentuk A dibagi akar B, maka diulang lagi, ditulis lagi A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali yaitu penyebutnya adalah akar B, maka dikali akar B dibagi akar B sama dengan A dikali akar B dibagi B. Nah, B kok bisa B? Akar B jika dikali akar B, maka hasilnya B saja. Jadi kalau akar dikali akar namun angkanya beda ataupun hurufnya beda, dia hasilnya angkanya sama. Jadi angkanya saja, akarnya hilang ya. Jangan lupa ya, akarnya hilang. Selanjutnya yang B, merasionalkan penyebut pecahan bentuk A dibagi B plus akar C. Maka kita tulis lagi A dibagi B plus akar C sama dengan A dibagi B plus akar C dikali penyebutnya tadi adalah B plus akar C. Nanti kalau misalkan dikalinya dibalik. Kalau misalkan B plus akar C, maka dikalinya adalah, kalau plus berarti kebalikan dari plus, dia adalah min. Berarti dikali B min akar C dibagi B min akar C sama dengan A dikali B min akar C dibagi B kali B berarti B kuadrat min C. Nah, silakan kalian coba pahamin lagi. Kalau misalnya kurang paham, diulang lagi ya videonya. Ya, selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk
A per B min akar C. Sama, tetap seperti yang tadi, soalnya sama aja. Jadi yang membedakan itu adalah misalkan kalau dia negatif berarti kalau dikalinya jadinya positif. Contohnya A per B min akar C sama dengan, tulis lagi A per B min akar C dikali, karena dia B min akar C berarti dikalinya yang min jadi plus, maka dikalinya B plus akar C dibagi B plus akar C sama dengan A dikali B plus akar C dibagi B kuadrat min C. Yang selanjutnya yang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar dengan pola yang berbeda lagi ya. A dibagi akar B plus akar C. Kita tulis lagi A dibagi akar B plus akar C, maka sama dengan A dibagi akar B plus akar C dikali, kalau plus berarti jadinya min, akar B min akar C dibagi akar B min akar C sama dengan A kurung buka akar B min akar C dibagi B min C. Nah, yang terakhir, merasionalkan penyebut pecahan bentuknya sama namun kita hasilnya beda. A per akar B min akar C, sama juga hasilnya. A dibagi akar B min akar C sama dengan A bagi akar B min akar C. Min, jangan lupa kalau min berarti plus gantinya, berarti akar B plus akar C dibagi akar B plus akar C sama dengan A kurung buka akar B plus akar C dikurung tutup dibagi B min C. Ya, apakah kalian sudah paham? Kalau masih belum paham juga, silakan diulang-ulang videonya ya. Ya, nah kalian pasti sudah paham ya mengenai penjelasan tentang bentuk akar. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham lagi, nanti kalian bisa diputar lagi video yang dari Budian ini. Jadi sampai kalian paham. Nanti kalau misalkan kalian masih belum paham lagi, bisa pakai video call juga tidak apa-apa. Nanti akan Budian bantu. Nanti kita akan belajar matematika dengan mudah, maka jangan kalian bebankan bahwa matematika itu sulit, jangan. Jadi kita akan selalu merasa senang kalau misalkan belajar matematika. Cintailah matematika dengan senang, pasti kamu akan selalu menyukai pembelajaran matematika. Sebelumnya untuk kita akhiri, saya akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya subscribe dari saya. Nanti kalau misalkan ingin melakukan sesuatu bisa komen di kolom komentar, oke? Jangan lupa subscribe punya Budian, oke? Bye bye, see you next time.